Saat menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, rasa takut akan selalu menguasai pikiran terlebih dahulu, terutama di balik penampilan aneh si Yeming. Ketakutan bawah sadar hampir merupakan kebutuhan. Yeming sepertinya telah memperhatikan perubahan iblis-iblis ini, dan kemudian menarik jubah hitamnya dengan erat untuk menutupi pipinya. Jangan khawatir, tidak perlu banyak usaha untuk berurusan denganmu. Saat suara itu jatuh, si Yeming langsung berlari keluar, kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Dia memukul sangat keras hingga lengan Nanmukan sakit, dan dia tidak bisa melawan. Jadi dia segera menggunakan skill iblis, mencoba menang dengan skill. Tapi kali ini, si Yeming benar-benar menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi iblis. Dia tidak menghindar dari keterampilan iblis ini. Kemanapun tinjunya pergi, sepertinya dia telah melanggar aturan dunia. Semua keterampilan iblis dihancurkan oleh pukulannya. Mengamuk, bukan keterampilan kecil, hanya mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan keras. Nanmukan panik. Pada saat ini dia merasakan penindasan yang luar biasa. Monster di depannya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kemampuannya. Tidak peduli bagaimana dia merespons. Dia selalu bisa membunuhnya. Dan kemudian memukulnya dengan keras dengan tinjunya yang keras. Setelah hanya 2 konfrontasi, dia sudah bisa merasakan kekuatan lengannya seolah-olah itu telah hancur. Jika bukan karena tubuh iblis yang kuat, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Namun pertempuran saat ini bukanlah kesempatan baginya, melainkan siksaan yang menyakitkan sebelum mati. Di bawah, sekelompok setan menyerbu ke aula utama. Setelah mereka mengangkat potongan kayu yang jatuh, mereka menemukan bahwa Feng Tianxing masih duduk di meja dengan acuh tak acuh. Tolong tangan potensi. Kebaikan penyelamatanmu hari ini, aku akan mengingatnya di hatiku, dan aku akan mengatur seseorang untuk memberimu sutra sebagai hadiah nanti. Selain itu, semuanya, tolong minum segelas anggur berkualitas ini bersamaku dan saksikan pertempuran di langit. Ketika kelompok iblis ini terpana, Feng Tianxing telah melambaikan tangannya. Dan setiap iblis yang bergegas maju memiliki gelas anggur di tangan mereka, yang berisi anggur halus yang cukup lembut. Untuk sementara, setan-setan yang ketakutan ini akhirnya menghela nafas lega. Feng Tianxing masih hidup, tulang punggung mereka tidak mati, semuanya terkendali. Tetapi pada saat ini, semua orang mengabaikan klan iblis, yaitu Namino, yang duduk di samping Feng Tianxing dengan linglung, tidak berani melakukan perubahan sama sekali. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang terjadi pada saat yang mencolok itu. Selama waktu singkat dia hanya bisa melawan dengan tubuhnya. Feng Tianxing muncul di depannya dengan kecepatan yang tidak bisa dia tangkap dengan mata telanjang. Dia hanya mengulurkan satu jari, dengan ringan menghancurkan serangan Nanmukan. Energi iblis meluap dan menghancurkan istana, lalu mengubur mereka berdua. Meski begitu, Feng Tianxing masih menggunakan energi jahatnya untuk melindungi mereka berdua dengan kuat, serta meja makanan, tanpa ada perubahan. Semua ini adalah momen singkat yang tenang dan berangin, dan ketika dia sadar kembali, Feng Tianxing telah mengambil gelas anggur dan perlahan mencicipi anggur yang enak. Kebingungan Nanmunuo berlangsung hingga saat ini. Apa yang muncul di benaknya adalah semua kemungkinan yang dia bayangkan di awal. Sekarang tampaknya bahkan jika itu adalah yang paling mustahil, dia dapat membujuk semua iblis untuk bergabung untuk menangani Feng Tianxing. Tetapi dia mungkin tidak dapat menang. Ini jelas bukan hanya kekuatan puncak alam tubuh rusak, ini pasti lebih dari itu. Hanya seberapa kuat dia, Nanmunuo tidak bisa menebak, karena kekuatan lawannya, Nanmukan, membatasi batas atas kekuatan yang ingin ditampilkan Feng Tianxing. Untuk menghadapi ikan lain-lain, tidak ada cara untuk keluar semua. Setelah benar-benar mengenali kekuatannya sendiri, Nanmunuo merasakan betapa terhormatnya Feng Tianxing datang ke sini hari ini untuk berunding dengannya, dan diperkirakan dia akan menghabiskan semua kebajikan jahat yang dikumpulkan oleh leluhurnya. Laporan si Yeming lah yang membawa Nanmunuo kembali dari keadaan linglung. Laksamana Hui Feng, jumlah total setan yang ditangkap kali ini adalah 20.000. Dan mereka akan dikawal kembali ke kota utama oleh tentara untuk diinterogasi. Perintah apa yang dimiliki Laksamana Feng? Feng Tianxing tertawa, dan dengan santai melemparkan tanda padanya. 200.000 setan, pergi ke kota utama untuk mengumpulkan mereka. Setelah bersiap, pergi ke yurisdiksi Laksamana Yan dan bantu aku melancarkan serangan balik terhadap 8 kekosongan ini. Dia Yeming mengangguk dengan cepat. Terima kasih, Laksamana Feng, atas hadiahnya. Bawahan ini akan melakukannya sekarang. Setelah selesai berbicara, si Yeming pergi. Dia tahu bahwa hadiah ini lebih nyata daripada hadiah lainnya. Dan itu lebih membantu situasinya saat ini. Lagi pula, si Yeming bukanlah klan iblis yang dikembangkan oleh pihak Feng Tianxing. Kemampuan komandonya masih perlu ditingkatkan, dan kemampuannya perlu diasah. Hanya ketika semua aspek memenuhi persyaratan, dia dapat memiliki modal untuk tetap berada di sisi Feng Tianxing untuk melakukan sesuatu. Dan posisi kroni di sebelah tuan yang baru naik semuanya berharga. Identitas khusus si Yeming juga mewakili lebih banyak ras iblis dari ras yang berbeda, dan mereka memiliki tujuan baru.
Feng Tianxing menggunakan Xie Ming sebagai patokan untuk menarik setan alien ini, dan kemampuan khusus mereka mungkin berperan pada saat-saat kritis. Bagi Xie Ming, tetap berada di sisi Feng Tianxing adalah untuk membenarkan dirinya sendiri dan semua ras iblis lainnya. Mereka bukan sampah. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga kerjasama ini juga cukup mudah. Sekarang masih ada satu hal yang cukup sulit untuk dihadapi, yaitu Namino. Feng Tianxing memiliki cara untuk menghadapinya. Tetapi apakah Namino dapat menerima metode ini adalah masalah lain. Namino, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Namino segera bersujud ke tanah. Aku tahu. Aku masih meminta Laksamana Feng untuk menghukumku, tapi aku juga meminta Laksamana Feng untuk memaafkan rakyatku. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Feng Tianxing menyeringai, dan tiba-tiba memandangi setan-setan di sekitarnya. Apakah menurutmu Namino harus dibunuh atau ditahan? Melemparkan pertanyaan langsung ke hadirin setan. Mereka semua tercengang. Beraninya mereka mengatakan mereka membunuh mereka? Setan yang dapat bergegas ke tempat ini hari ini kurang lebih berada dalam lingkup pengaruh keluarga Nanmu. Jika mereka ingin membunuh Nanmunuo, mereka pasti akan dikalahkan selangkah demi selangkah di masa depan, dan mereka mungkin akan dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Nanmu. Tapi jangan bunuh dia, itu terlalu tidak sopan untuk Feng Tianxing. Nanmunuo ini memberontak, apakah dia masih bisa mempertahankan pemberontakan ini? Untuk sesaat, iblis menutup mulut mereka karena malu. Dan masing-masing dari mereka menundukkan kepala tidak berani menatap Feng Tianxing. Melihat pemandangan ini, Feng Tianxing tiba-tiba tertawa. Namun Nuo digunakan sebagai senjata kali ini. Aku tidak menyalahkannya. Apalagi dia mengakui orang di balik layar. Aku sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Dia bisa menebusnya. Dengan cara ini, Nanmu Nuo, manfaatkan metodeku dan masih punya waktu untuk menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepada semua iblis. Dan aku akan memberimu jalan keluar. Tapi izinkan saya menjelaskan bahwa hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Nanmu Nuo buru-buru mengangguk, seolah dia takut angin dan langit akan berbalik melawannya. Terima kasih, Laksamana Feng.